Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Aditya Purnama SPD, Guru PJOK di SMAN 1 Cigudeg, Kabupaten Bogor. Baiklah, pada pertemuan hari ini saya akan membawakan materi tentang bela diri karate. Sejarah karate adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang. Seni bela diri ini sedikit dipengaruhi oleh seni bela diri dari Cina, yaitu Kempo. Karate dibawa masuk ke Jepang lewat Okinawa dan mulai berkembang di Ryukyu Island. Seni bela diri ini pertama kali disebut dengan Tote, yang berarti seperti tinju Cina. Ketika karate masuk ke Jepang, nasionalisme Jepang pada saat itu sedang tinggi-tingginya. Sehingga Sensei Gichin Funakoshi mengubah kanji Okinawa dalam kanji Jepang menjadi karate atau artinya tangan kosong agar lebih mudah diterima oleh masyarakat Jepang. Menurut Zennippon atau Japan Karate Do Federation dan World Karate Federation, ada 4 aliran atau perguruan utama dalam karate, yaitu yang pertama adalah Shotokan, kemudian Goju-ryu, yang ketiga Shito-ryu, dan keempat Wado-ryu. Keempat aliran tersebut diakui sebagai gaya atau perguruan yang utama karena turut serta dalam pembentukan JKF atau Japan Karate Federation dan WKF atau World Karate Federation. Dalam bela diri karate ada 3 teknik utama. Yang pertama adalah Kihon. Kihon secara harfiah berarti dasar atau fondasi. Praktisi karate harus menguasai Kihon dengan baik sebelum mempelajari kata dan kumite. Dalam Kihon sendiri ada beberapa macam teknik tersendiri. Yang pertama adalah kuda-kuda atau dachi. Kuda-kuda dalam karate, yang pertama ada kuda-kuda dasar atau hachiji dachi, kemudian ada kuda-kuda berat belakang, yaitu kokusudachi, kuda-kuda berat depan, zenkusudachi, kuda-kuda berat tengah, sanchin dachi, kuda-kuda berat tengah namun kaki dirapatkan, seperti yang digunakan dalam kata unsu, yaitu heisokudachi, kemudian kuda-kuda berat tengah, hangetsudachi, kuda-kuda berat tengah Sochidachi, dan kuda-kuda berat belakang yaitu Neko Ashidachi. Selain kuda-kuda, ada juga pukulan atau suki dalam bahasa Jepang. Pukulan yang mengarah ke hati atau perut disebut dengan Chudanchuki. Kemudian pukulan mengarah ke kepala Jodanchuki. Kemudian pukulan tangan pedang yaitu Tatesuto. Pukulan tangan pedang Suta Uchi, tangan pedang Haito Uchi, tangan pedang Haisu Uchi, dan sikutan yaitu MP. Selain pukulan, ada juga tendangan atau bahasa Jepangnya yaitu geri. Ya. Tendangan belakang yaitu Ushiro Geri, kemudian tendangan menggunakan kaki bagian samping atau di snap atau di istilahnya ditabok yaitu Yokogeri Kiange, kemudian tendangan menggunakan kaki bagian samping atau disodok atau dijejek yaitu Yokogeri Kikome. Kemudian tendangan menggunakan kaki bagian atas atau punggung kaki disebut juga Mawashigeri, dan tendangan yang mengarah ke perut maupun kepala dengan arah ke depan yaitu Maegeri. Maegeri ada 2, Maegeri Chudan mengarah ke perut dan Maegeri Jodang mengarah ke kepala. Kemudian teknik terakhir dalam Kihon yaitu tangkisan. Tangkisan yang pertama, tangkisan dalam bentuk seperti Morotezuki atau Morote Uke. Tangkisan menggunakan kedua tangan yang disilang yaitu Juji Uke. Kemudian tangkisan menggunakan tangan pedang Suto Uke. Tangkisan dari dalam keluar yaitu Uchi Uke. Tangkisan dari dalam keluar, dari luar ke dalam Soto Uke. Kemudian tangkisan atas Age Uke, dan tangkisan bawah adalah Kidan Barai. Selanjutnya, teknik yang kedua dalam karate adalah kata. Kata secara harfiah berarti bentuk atau pola.
Kata dalam karate tidak hanya merupakan latihan fisik atau aerobik, tapi juga mengandung pelajaran tentang prinsip bertarung. Gerakan-gerakan kata juga banyak mengandung falsafah-falsafah hidup. Setiap kata memiliki ritme gerakan dan penapasan yang berbeda. Ya. Di antaranya kata wajib dalam Shotokan atau perguruan Shotokan yaitu kata Kankudai dan Jio. Dalam kata ada yang dinamakan dan bunkai. Bunkai adalah aplikasi yang dapat digunakan dari gerakan-gerakan dasar kata. Selanjutnya adalah kumite. Kumite secara harfiah berarti pertemuan tangan. Kumite dilakukan oleh murid-murid tingkat lanjut, baik sabuk biru ataupun lebih. Tetapi sekarang ada dojo yang mengajarkan kumite pada murid tingkat pemula, di sabuk kuning ataupun sabuk putih. Sebelum melakukan kumite bebas atau jiu kumite, praktisi mempelajari kumite yang diatur atau gohon kumite atau juga yakusoku kumite. Untuk aliran Shotokan di Jepang, kumite hanya dilakukan oleh siswa yang sudah mencapai tingkat dan atau sabuk hitam. Praktisi atau karateka diharuskan untuk dapat menjaga pukulannya supaya tidak mencederai kawan ketika bertanding. Untuk aliran yang menekankan pada kontak langsung seperti perguruan atau aliran Kyokushin, karateka sudah dibiasakan untuk melakukan kumite sejak sabuk biru. Karateka dari Kyokushin diperkenankan untuk melancarkan tendangan dan pukulan sekuat tenaganya ke arah lawan bertanding. Nah, kemudian dalam karate sering dipertandingkan ya, ada dua macam jenis pertandingan yaitu kumite dan kata. Kumite dibagi atas kumite perorangan dengan pembagian kelas berdasarkan berat badan dan kumite beregu tanpa pembagian kelas berat badan. Ini khusus untuk putra. Sistem pertandingan yang dipakai adalah wuko atau babak kesempatan kembali pada atlet yang pernah dikalahkan oleh sang juara. Jadi, para atlet yang pernah dikalahkan oleh juara, dia bisa melanjutkan lagi pertandingan. Kemudian yang kedua adalah pertandingan kata. Nah, pertandingan kata diperagakan adalah keindahan gerak dan jurus. Pada pertandingan kata yang diperagakan adalah keindahan gerak dari jurus, baik untuk putra maupun putri, sesuai dengan kata pilihan atau kata wajib dalam peraturan pertandingan. Para peserta harus memperagakan kata wajib. Bila lulus atau dinyatakan lanjut, maka peserta boleh melanjutkan atau harus melanjutkan atau akan mengikuti babak selanjutnya dan boleh menampilkan dengan kata pilihan. Pertandingan kata sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata perorangan dan kata beregu. Kata beregu dilakukan oleh 3 orang. Nah, untuk beregu sendiri setelah melakukan peragaan kata, para karateka diharuskan memperagakan aplikasi dari kata atau bunkai yang tadi sudah dibahas. Kata beregu dinilai lebih prestisius karena lebih indah dan lebih atraktif ataupun lebih susah untuk dilatih. Begitulah yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran pada hari ini, pada kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan pencerahan atau bisa memberikan tambahan ilmu bagi yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.